enggak, yang muda biasanya. Kayak misalkan si Rizky ya, ada potensi teroris gitu. Nah itu mungkin bisa ditolak, walaupun TK-nya udah beli tuh. Nah, cuma dia biasanya sama kita, ya sudah, nggak usah ke Israel, kita nginep di Mesir aja. Nanti kamu nunggu di Mesir. Nah, jadi yang muda biasanya tampang-tampang. Karena orang Israel itu sama yang tua-tua itu nggak diapa-apain. Memang, saya sedikit cerita gitu. Masjid Aqsa itu kan jauh. Kalau kita masuk ke Masjid Aqsa itu, jadi dari tempat tinggal kita atau hotel kita itu masuknya itu kan kayak apa? Memang dikelilingi sama itu dah apa? Tembok-tembok gitu ya. Jadi masuknya itu seperti kalau di Jogja itu seperti kalau di Surabaya itu kayak boy. Jadi masuk ke Aqsa yang titik di tengah, kayak Ka'bah lah. Jadi kita harus melewati tembok-tembok yang dijaga oleh pasukan Israel. Nah, pinternya adalah orang Israel ini memang sengaja itu membuat keimanan anak-anak muda ini hilang. Kenapa? Karena selagi masih ada anak-anak atau anak muda ini mau sholat subuh di Masjid Aqsa, itu berarti keimanannya kuat, sehingga itu tanda bahwa sulit untuk mengalahkan Palestina. Jadi bisa dilihat dari subuhnya, kan begitu. Nah, sehingga untuk masuk khususnya waktu subuh itu sulit, ya. Nah, yang sholat itu biasanya tua-tua di Aqsa itu. Jadi biarin dipermudah sama orang Israel. Tapi kalau yang muda-muda itu memang dipersulit ya. Makanya memang orang Israel itu memang menghilangkan, makanya di Gaza itu kan banyak anak-anak meninggal itu ya memang sengaja mereka menghilangkan generasi Palestina supaya hilang habis. Benar nggak? Tinggal yang tua-tua saja. Kalau yang tua-tua ngapain ya? Nggak punya kekuatan gitu. Nah, selagi masih anak muda gitu. Nah, itulah di Aqsa ya. Nah, memang mayoritas nabi-nabi itu dimakamkan di sekitar Aqsa ataupun di Israel atau di Palestina. Kita nggak menyebut Israel ya, Palestina ya. Ada Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semuanya keturunan Nabi Ibrahim banyak dimakamkan di sana. Baik, kita akan mengunjungi. Nah, ini kita hari ini ziarah Mekah. Tapak tilas perjalanan Nabi di kota Mekah. Berapa tahun Nabi Muhammad dakwah di Mekah? 11 tahun, lebih lama 1 tahun dibandingkan di Madinah. Lama sekali ya. Tapi dapat jamaahnya sedikit di Mekah. Karena di Mekah ini memang perjuangan dakwahnya memang Nabi ini pertama. Ya, mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi itu sejarah bagaimana Nabi itu ketika menerima wahyu pertama kali. Nanti kita akan berkunjung ke Gua Hira, tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu penobatan sebagai nabi pada usia 40 tahun. Dapat wahyu surat Al